Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program podcast Q&A. Oke. Saya bertanya, Bapak menjawab Oke. secara singkat dan cepat. Apakah pasti akan ada, Bapak? Ya, makanya kita Dan itu kita harus concern, ketat benar. mengawasinya. Itu. Karena tidak gampang. Kita itu mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Petani kita itu kecil-kecil lahannya. Ya. Setelah panen, ya, karena kecil kan tidak ada pengusaha yang tertarik untuk menghimpun. Iya. Disitulah betul. kebingungan. Beda dengan padi, beda dengan jagung. Walaupun kecil menanam berbarengan kan, sehingga produksinya besar, bisa dijual kepada pengusaha. Sehingga pada saat RDP dengan HKTI, KTNA, dengan Kadin, usul saya adalah salah satu upaya bagaimana mengurangi keran impor, dekatkan pengusaha dengan petani sebagai produsen. Sehingga pada saat petani itu menanam sesuatu, sebut saja misalkan bawang putih atau juga cabai, petani itu apapun bisa dilakukan. Yang sulit adalah bagaimana menjualnya. Kuncinya adalah dekatkan pengusaha dengan petani. Iya, supaya pendapatan harga yang wajar. Tidak lihat bandar-bandar saja, menyematkan bandar-bandar sekarang itu. Iya, betul. Dibiarkan nanti busuk, tidak jual, tidak dapat duit, akhirnya tetap saja petani menjadi korban. Dekatkan pengusaha, dekatkan pembeli dengan petaninya. Jadi mendekatkan antara supply dan demand. Nah, oleh karena itu inilah persoalannya kenapa tadi saya katakan harus ada lembaga baru supaya mengatur produksi. Butuh waktu nggak, Pak? Karena undang-undang sudah disiapkan tuh sebenarnya. Oh ya, undang-undang apa Pak kalau boleh tahu nih Itu, bocorannya? Nah, kalau tidak salah ini kita selalu mendesak segera bentuk badan itu, segera bentuk badan itu. Komisi 4 selalu mendorong untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional. Sekarang Bulog juga ada, ya kan? Betul. Tapi kan juga hanya ada sebuah nama, tidak punya kegiatan, ya kan? Itu benturan bagaimana
Dirjen Hortikultura dengan Kementerian Perdagangan. Iya, terkait masalah impor. Iya kan? Itu. Akhirnya masalah intinya Ya. jadi malah nggak ketemu, nggak ada solusinya gitu kan. Solusinya itu tadi. Ya. Digerakkan kayak apapun. Kalau mengenai janji-janji manisnya Kementerian Perdagangan gitu bahwa kedelai impor akan diganti dengan produksi lokal, kemudian janji manisnya dari Menteri Pertanian sendiri akan melipat gandakan produk lokal, gimana Pak? Itu pertanyaannya. Janji manis itu bagaimana menjawabnya? Lahan-lahan Tegalan yang selama ini ditanam kedelai sudah berubah fungsi menjadi lahan padi. Dan petani udah nggak mau lagi berusaha. Petani sudah tidak mau lagi. Kalau mau nanam nanti menunggu selesai tanaman padi, hujan sudah tidak ada. Ini kan persoalan. Ya, ini yang saya katakan, jaga anggaran jangan sampai dimanfaatkan untuk itu. Konkret di mana lahannya. Ya. Jadi Kalau jangan tanpa cuma jelas membuat lahannya bagaimana mungkin bisa dijalankan? Jadi jangan Kebanyakan, hanya ya. membuat statement kosong. Oh iya, di mana dasarnya? Saya mah orang-orang tukang belusukan. Iya, kebanyakan petani itu nanam tumpang sari. Ya, nanam Iya, bergantian. padi tumpang sari, Betul. tidak khusus untuk itu. Iya. Iya, itu. Saya baru ketemu sama yang suka nanam kedelai. Bagaimana kami bisa meneruskan? Begitu panen, nggak ada yang beli. Itu. Kemudian program-program pemerintah, bablas angin nih. Begitu selesai programnya, besok lusa tidak ditindaklanjuti, hanya ngejar proyek saat itu. Ini persoalan. Bapak nyampaikan nggak sih Pak ke Pak Mentan, ke Pak Mendak itu? Ya pasti disampaikan kan, kita kan dengan Menteri Pertanian kan. Ya dalam Ya kan, raker-raker, dalam rapat kerja konteksnya tuh. kan nanti Menteri Pertanian hanya memproduksi kan. Itu persoalannya. Bukan hanya itu. Ini besok saya akan rapat dengan peternakan sampai dengan hortikultura. Daging sapi jajah harusnya sudah bisa swasembada. Pasti masih impor. Kita punya 18,7 juta. Kali 22% saja sudah hampir 4 juta ton. Itu daging kita. Kenapa masih impor? Karena lebih senang impor, kan? Duitnya cepat dapat. Ini persoalan-persoalan ini yang memang harus dipecahkan. Ini pekerjaan rumah 2021 yang berat juga ya Pak di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya Indonesia sudah bisa memenuhi demand-nya dari masyarakat ya Pak ya. Kebutuhan protein, kebutuhan apa sebenarnya ada sebenarnya kalau mau benar-benar diberdayakan dan diusahakan Pak. Masyarakat dunia itu menyebut surganya dunia itu ada di Indonesia. Daerah tropis nan subur itu. Unsur harumnya sangat luar biasa. Menikmati hasil produksinya lebih enak di kita. Rumah makan Jepang di Jepang dengan di Indonesia enakan di sini. Itu. Saya pergi ke Cina, hasil pertaniannya bagus-bagus, begitu dinikmati tidak enak dinikmati karena hanya dorongan anorganik. Kalau di sini dari unsur haranya. Persoalannya adalah bagaimana mengkoordinasikan produsen, petani sebagai produsen, mau kemana nanti menjualnya, harus ada yang menampung. Sehingga ada keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil penjualan. Baru menarik buat petani. Iya, betul. Ini karena sudah menganggap bahwa produksi sudah berhasil, ya urusan pasarnya ditinggalkan. Ini persoalan. Yang penting PR saya di kementerian sudah Sudah selesai. produksi saya kan tugas saya kan memproduksi. Ya kan? Selesai di situ. Iya kan, selesai di situ. Ya urusan bagaimana menjual kemana bukan urusan saya. Karena itu urusan perdagangan. Ya, ini tidak disadari. Manakala itu terjadi kecewaan, dia tidak memproduksi lagi kan? Ya. Itu ada sambung menyambungkan. Mesinnya mengkomunikasikan dengan pengusaha di sektor perdagangan. Silahkan tuh ada tanaman kedelai atau tanaman jagung atau dan lain sebagainya. Sehingga pasarnya mudah tersalurkan. Sehingga rakyat tertarik untuk menanam produk itu. Bapak ini tetap kritis ya Pak meskipun dari partai pemerintah? Nah, saya kan harus menegakkan. Ya. Betul. Ya. Presiden pun juga inginnya baik kan? Iya. Baiknya pemerintah itu sangat tergantung bagaimana birokrasinya. Dulu pada waktu gerakan menanam kedelai, upacaranya pakai segala macam, biaya luar biasa. Tapi begitu ditanam, bagaimana hasilnya? Itu masa bodoh. Dan itu karakter itu yang belum bisa dihilangkan. Itu yang harus dirubah. Budaya seperti itu. Iya. Budaya untuk tidak bersinergi, budaya untuk tidak saling membantu, dan budaya untuk sangat tergantung dengan impor. Iya. Ini kenaikan harga kedelai disebabkan akibat Tiongkok meningkatkan kuota impor kedelai hingga sebesar 60%. Langsung kita kolaps, nggak bisa apa-apa. Ya wajar lah. Wajar. Dan itu yang harus diselesaikan. Iya, karena apa? Sangat tergantung pada produk luar. Produk kita tidak memadai. Kita tidak menggerakkan itu. Saya selalu mengejar. Di dalam laporan ada produk kedelai sekian. Saya tanya, di mana lahannya?
Tunjukkan, coba kami akan lihat. Yes. Jangan hanya sebuah laporan. Betul. Faktanya ada enggak? Itu. Karena minat masyarakat sudah menurun. Dan itu manusiawi. Nah, iya. Karena mereka bekerja untuk mendapatkan materi dan tidak ada sama sekali di situ. Iya. Lahan mereka jadi tidak terjual dengan baik, segala macam semuanya. Artinya mereka apakah dia mencari yang mudah, mendapatkan uang cash kan? Begitu panen dia bisa menanam kembali. Untuk tidak menyimpan menunggu kapan mau dijual, karena mayoritas rakyat petani kita adalah petani yang uang modalnya pas-pasan, mau nanam kembali menjual hasil produksinya. Kebijakan land reform sekarang kan yang dibatasi, setiap orang harus punya saja sekian. Dan kita dapat hasil dari kedelai, kalaupun misalnya kita mau swadaya sendiri adalah 5-6 bulan. Belum lagi kita membentuk badannya. Mungkin. Dan ini saya pekerjaan berani bertaruh tidak akan mungkin bisa dicapai. Dari mana? Di mana lahannya? Berarti dibentuk badan dulu. Nah, ini tentunya ini bukan sekarang, badan juga perlu proses. Iya, kalau mau mengatasi jangka panjang, silakan, ya badan itu harus bentuk itu. Kita bentuk itu. Ya. Itu solusi jangka panjang kita nih, kita bentuk badan. Ya, jangka pendek ini terlambat masanya nih. Petani sudah mulai menanam, sudah mulai mekar ini padinya. Setelah itu musim kedua. Iya. Adakah jaminan setelah nanti mereka menanam kedelai akan mendapat harganya lebih baik? Belum tentu. Itu bukan sesuatu yang gampang. Itu artinya apa? Bagaimana ini dirancang dengan baik? Di mana nanti tempatnya? Petakan itu data-datanya. Di mana sumber yang bisa menghasilkan kedelai? Di mana lahan pertanian bisa menghasilkan bawang putih? Di mana cabai? Mesti dilakukan itu. Kenapa sekarang aman-aman saja? Dibantu oleh iklim, ya. Jumlah produksi di satu wilayah itu memang tidak begitu berlebihan. Tapi pada saat tidak ada, ini bisa ditutupi oleh daerah lain yang memang musimnya agak berbeda kan. Di sini musim hujan, di sana belum musim hujan, masih ada musim hujan. Jadi kan saling menutupi. Tapi manakah terjadi gejolak seperti sekarang? Cina menutup kedelainya, labakan. Itu karena kita tidak bisa mensupport besar-besaran untuk menutup kurangi di satu wilayah. Ya. Itu di sini perlu manajemen, makanya saya bilang. Ya, betul. Di daerah mana yang lahannya bagus, besar, ya kita kembangkan secara kontinu. Itu. Jangan kemudian sudah ada proyek, besok lusanya tidak lagi. Itu. Ini mah program ngejar proyek itu mah. Dan itu sebaiknya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya. Berarti jangka panjangnya ada pembentukan badan. Iya. Jangka pendeknya adalah mapping lahan. Kita harus mapping lahan. Iya. Jangan hanya bicara kemudian kita akan produksi tapi nggak ada lahan. Hadirkan juga kalau memang sudah ada lahannya, kemudian berikan teknologinya, berikan bibit yang bagus, itu kan. Kemudian hadirkan pembelinya. Itu. Petani mau apapun dilakukan asalkan ada jaminan. Dekatkan pengusaha dengan petani, dekatkan supply dengan demand. Dan usahakan produksi lokal, support dan manajemen. Iya. Itu yang Bapak tekankan. Bimbing kemudian petani. Sampai hari ini nih, mohon maaf, ya, tentang padi saja. Mereka ilmu katon. Untuk pupuk berimbang berapa urea, berapa poska, berapa TCL gitu, SP36. Mereka tidak pernah diberitahukan komposisi yang sebenarnya. Saya selalu menanyakan, kamu bagaimana ngatur pupuk? Ya biasa kalau kurang saya tambahin. Ini kan juga kan tidak efisien, tidak efektif. Kita punya penyuluh di tiap desa. Manfaatkan itu. Berikan bimbingan kepada masyarakat. Sekolah lapangan ada, tapi sekolah lapangan ada, proyek habis, besok lusa tidak dijalankan. Ini fakta di lapangan. Saya mantan bupati. Sampai sekarang pun saya tukang belusukan. Nggak pernah bosan-bosan dan mengetahui dari lapangan fakta lapangan langsung ya Pak ya? Saya tahu persis. Ya. Itu. Baik. Yang terakhir adalah apa solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, sinergi dengan kementerian atau seperti apa Pak, untuk menghadapi naik turunnya harga kedelai seperti ini, lonjakan harga kedelai yang kembali lagi terjadi. Dan ini peristiwanya selalu terjadi. Dan bukan hanya di kedelai, itu di semua lini. Kalau sekarang masih aman-aman saja kan bisa saling menutupi. Ya, tapi kalau ada gejolak yang besar, tadi Bapak juga bilang daging juga. Ya, daging. Kita kan punya 18,7 juta ekor sapi. Kalau kali 22,5%, udah hampir 4 juta ton. Ya. Kenapa masih impor?
Kalau diatur dengan baik, ini kan bisa sekian tahun punya cadangan daging kan. Belum lagi nanti membangun sapi bakalan lagi untuk cadangan tambahan kan. Kalau manajemen diatur dengan baik. Ini mah anggarannya copy paste. Yang kemarin begitu, sekarang begini. Saya lanjutkan saja. Ya, dilanjutkan saja, tidak pernah dievaluasi. Itu. Ini berhasil atau tidak berhasil? Yakin kalau dimanage dengan baik, negara ini bisa swasembada pangan di semua lini. Jadi lonjakan harga kedelai ini hanya adalah satu contoh kecil saja. Ya. Tetapi yang harus disoroti adalah semua bahan baku, semua sumber makanan masyarakat Indonesia agar kita semua bisa swasembada pangan. Ya. Nah, tadi saya terakhir, kalau memang sekarang mengatasi jangka pendek ini, sinergitas antara Kementerian Pertanian, Perdagangan, bagaimana menghadirkan pengusaha supaya bisa ada jaminan hasil produksinya dibeli dengan harga yang wajar, petani menguntungkan. Tanpa itu tidak akan ada kemauan. Karena selalu kalau di lapangan, mana jaminan kami nanti menjualnya kemana dan harganya berapa. Termasuk bawang putih. Kita perjuangkan petani, kita perjuangkan ekonomi kerakyatan. Manakala sinergitas dibangun, lahannya ada, memperhitungkan iklim, jangan kemudian ngejar anggaran sudah ada bisa dicairkan tapi hasil tidak ada. Saya tidak ingin begitu. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita ini kan fungsi pengawasan, libatkan DPR RI untuk mengawasi. Nah, tolong Pak Presiden nih suruh bersinergi dengan DPR RI untuk mengawasi di lapangan supaya jangan ada penyalahgunaan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah dan DPR harus bersinergi. Iya. Libatkan DPR RI dalam segala kebijakan-kebijakan, terutama dalam mengutamakan swasembada pangan. Supaya kita cek, kita kan punya reses spesifik, itu kan kunjungan spesifik, kunjungan komisi, kunjungan per orang, bisa kita cek, benar nggak ada, ya kan? Karena ya unsur-unsur pengawasan yang ada di lembaga pemerintah itu kan dari sisi administrasi keuangan, ya. Tidak sampai ke lapangan kayak apa. Kita kan bisa sampai ke lapangan. Bagaimana kondisinya yang sebenarnya. Itu. Sinergi antara DPR RI dan pemerintah untuk menjaga kualitas dari sumber daya pangan kita, untuk menjaga manajemennya, mendekatkan antara supply dengan demand, mendekatkan antara para pengusaha dengan petani. Dan manajemen produksi untuk swasembada pangan. Oke, satu lagi terlupa oleh saya. Apa tuh, Pak? Konteks politik pemerintahan sekarang ini. Wah. Ini dikaitkan dengan politik juga sebenarnya pangan tuh. Ini kan di era otonomi daerah. Ya, betul. Kebijakan kayak apapun kementerian, toh yang melaksanakan daerah. Pemerintah daerah. Ya. Bangun sinergitasnya, tekankan program-program ini, itu karena yang akan melaksanakan mereka. Ya. Jangan cuek-cuek aja, jangan cuma ngasih program dari pusat. Jangan ego ini programku. Ini program dari pusat nih, daerah harus ngelakuin. Bagaimana disinergiskan? Jangan kemudian di daerah hanya asal-asalan. Banyak tuh ini program dari atas asal dijalankan. Pantau hasilnya kayak apa, bener nggak lahan yang diusulkan, cek dulu. Itu komunikasi dengan petaninya, sampaikan pada petaninya. Jangan kemudian sampai kesan tidak 100% programnya. Itu. Nah ini saya mantan bupati, saya bisa ngomong begitu. Iya nih, saya jadi kayak dapat kuliah umum ini dari mantan bupati sekaligus anggota Komisi 4 nih kayaknya nih. Dan anggota Komisi 4 yang selalu kritis ya Pak ya, tapi ini kritis yang benar-benar membangun. Bahwa memang pemerintah kaitannya dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan harus tetap bersinergi. PR jangka panjangnya adalah bagaimana membentuk badan nasional untuk masalah ketahanan pangan. Bisa merencanakan dari sekarang itu. Betul. Kan. Dan jangka pendek yang tadi kita bicarakan adalah sinergi dan sinergi. Kementerian kaitannya dengan pemerintah dengan DPR. Pemerintah pusat kaitannya dengan pemerintah daerah. Kemudian bagaimana antara mendekatkan pengusaha dan petani. Bagaimana mendekatkan antara supply dengan demand. Jadi nggak terbuang dengan sia-sia. Hukum ekonomi kalau itu terbangun kan akan jalan kan. Iya, ada keseimbangan penawaran permintaan. Jalan terus akan produksi. Ya, terus produksi terus, petani sejahtera, rakyat Indonesia pasti, sejahtera. Iya, pasti. Kita nggak butuh impor-impor lagi berarti kan? Iya, kita bisa memproses sendiri kok. Baik. Terima kasih Pak Sutrisno, anggota Komisi 4 DPR ini dari fraksi partai PD Perjuangan. Daerah pemilihan? Daerah pemilihan Jabar 9. Jabar 9. Majalengka, Subang, Sumedang. Majalengka, Subang, Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.